Baik, sebelum kita mengkaji tentang amaliyah NU, selayaknya kita harus ingat bahwa siapa pendiri NU, beliaulah tokoh yang harus kita ikuti sebagai guru, sebagai orang-orang yang harus kita teladani, karena ilmu kita itu sanadnya sampai ke sana. Orang yang tidak punya sanad sampai kepada Rasulullah, maka apa yang dilakukan itu muspro. Jadi jenengan ini punya guru sampai kepada Rasulullah itu melalui para ulama, para wali. Dan pada saat ini adalah beliau salah satu diantaranya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan Mbah Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita itu harus berbangga sebagai orang NU. Jenengan-jenengan ini harus berbangga sebagai seorang NU yang paham tentang ke-NU-annya. Nah, bagaimana cara kita menjadi orang NU yang sebenarnya itu? Ya melalui seperti ini. Jenengan ini harus punya kebahagiaan besar mengikuti ini. Jangan terpaksa. Kan ini sudah dari hati nurani kan sih? Jenengan ini dari hati nurani. Kita harus bersambung sanad kepada Rasulullah sampai Rasulullah melalui para pendiri-pendiri NU, guru-guru kita, masyayikh kita, para kiai kita. Itu semuanya adalah estafetnya sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau amaliyah ibadah kita ini ketika ditanya oleh Allah, kamu ibadahnya ikut siapa? Saya ikut kiai saya. Kiai jenengan ditanya, ikut siapa? Kiainya sampai Mbah Hasyim Asy'ari sampai kepada Rasulullah. Itu artinya apa yang Anda lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini menandakan bahwa beliau-beliau itu punya kompetensi untuk mempertanggungjawabkan. Nah, kalau jenengan ditanya, kamu itu melakukan ibadah itu dari mana? Dari Google. Apakah Google bisa mempertanggungjawabkan? Tidak. Dari YouTube, Pak. Apakah YouTube itu menjadi guru? Tidak. Wong YouTube itu adalah alat, bukan manusia. Guru itu manusia. Baik. Aduh, calon komandan ini menggojor kepolisian anu hebat ya, men. Bisa nom-nom, sehat-sehat dan masih punya semangat. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita mengapa harus belajar tentang akidah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Islam itu, kalau orang mengatakan saya Islam itu semua orang bisa. Saya Islam. Sekarang demo pun atas nama Islam. Padahal nama Islam, atas nama umat Islam, atas nama Islam terdolimi. Sing dolimi sapa? Yang terdolimi itu siapa? Yes. Ini artinya bahwa kalau Islam itu dikatakan bahwa saya Islam itu semua Islam. Nah, yang dipersoalkan adalah Islam yang bagaimana? Bukan apakah Islam, tidak, tapi Islam yang bagaimana? Islam yang mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Islam yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Nah, Islam yang mengikuti Nabi itu bagaimana? Nabi itu punya namanya sunnah. Sunnah itu ada 3 macam. Sunnah yang pertama adalah fi'liyah, fi'liyah atau perbuatan. Sunnat yang kedua namanya qauliyah atau ucapan. Sunnat yang ketiga yang banyak orang tidak melihat itu adalah sunnah takririyah. Ayo diocai, nek wong-wong sing ngomong saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apakah benar dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena pengakuan itu bisa, apalagi Islam. Saya Islam.
Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita khusus, kita tahsis lagi, yakni Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Saya ulangi apa? An-Nahdhiyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Wes. Untuk pertama, saya mengatakan ucapan dulu, kemudian perbuatan, kemudian persetujuan bagi Nabi. Ucapan contoh. Ucapan begini. Tapi kalau hanya ucapan, sholatlah, itu adalah ucapan. Jadi hadis yang berupa apa? Ucapan. Ayatul munafiki salasatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3, ucapan. Shollu kama ra'aitumuni usolli berarti perbuatan. Sholatlah seperti saya. Lah ini kemudian orang Salafi Wahabi ngomong kita harus sholat ala Rasulullah, kita harus sholat ala Nabi. Padahal bukan. Kita dengan Nabi itu sudah jauh itu. 1400 lebih, 400 tahun. Bagaimana kita bisa melihat Nabi kalau kita tidak mengikuti para ulama? Maka ilmu yang kita lakukan itu mengikuti ulama, juga langsung mengikuti kepada Rasulullah lewat para ulama. Kalau ada pertanyaan begini, kamu mencintai Nabi apa mencintai ulama? Jawab, karena ini pertanyaan jebakan ini. Kalau Anda ngomong saya mengikuti ulama berarti tidak mengikuti Nabi, kalau saya mengikuti Nabi berarti tidak mengikuti ulama. Bagaimana caranya menjawab? Caranya menjawab adalah saya mengikuti Nabi dengan mengikuti para ulama. Ayo coba, apa buktinya? Jadi begini, pada saat kita mengatakan saya mengikuti Nabi, saya mengikuti sunnah, itu ada proses. Kita tidak bisa lepas daripada ulama. Kalau kita hanya mengikuti Nabi secara langsung, itu bohong namanya. Seperti di YouTube itu, ini ala sunnah, opo-opo syar'i, opo-opo sunnah, mulai dari baju syar'i, kemeja syar'i, ketu syar'i, sempak syar'i, makanan syar'i, semua ada kan itu. Toko syar'i yang bagaimana? Ini sebuah kesalahan besar. Kalau dia ngomong baju saya syar'i, apakah baju orang lain tidak syar'i? Dia kan hanya ngomong berarti baju saya itu baju agama. Padahal baju orang lain itu juga tidak boleh kalau baju agama. Makanya kita mengikuti Rasulullah yang paling tepat itu adalah mengikuti para ulama, mengikuti para kiai yang sanad rawinya sambung sampai kepada Rasulullah. Kita itu dianggap orang yang tidak mengikuti sunnah. Terus pertanyaan saya, terus dia tahu sunnah, dia tahu salah, dia tahu benar itu dari siapa? Kalau tidak dari gurunya. Apakah dia pernah ketemu dengan Rasulullah? Enggak pernah. Ndahne ketemu Nabi, wong ngomong sholawatane gak gelem kok. Wong sholawat itu menghadirkan Nabi kak? Pak, pernah mimpi? Belum tentu. Orang yang mimpi itu biasanya ruhnya nyambung. Orang yang ruhnya nyambung itu kalau dia terus membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi artinya kita itu harus mengikuti Nabi tapi mengikuti para ulama. Sampean ini kudu berbahagia loh, beruntung mengikuti para kiai NU itu. Ojo terus mengikuti dai-dai yang baru-baru di medsos itu sing Masya Allah jenggote rada dawa iku. Iki ndek jenggotku iki tapi. Terus kene nana bidah. Padahal itu ora bid'ah. Padahal dia tidak tahu. Nanti kita bicara tentang takririyah. Ini belum takririyah. Sunnah ucapan sudah, sunnah perbuatan sudah. Kita mengikuti Nabi melalui mengikuti para guru. Kita mencintai Nabi melalui mencintai para guru. Jadi ono kiai-kiai NU itu jangan sampai disepelekan. Sampean di medsos ono kiai NU diremehkan oleh mereka, sampean menengahi, itu berarti sampean belum punya hati untuk membela. Iya kiai niku sabar wae. Nah sampean kan jadi orang nom-nom, generasi yang harus marah karena ada pelecehan.
Ini yang saya maksud adalah bahwa mengikuti Nabi tidak akan bisa tanpa mengikuti ulama. Tidak ada ilmu tanpa sanad. Pak, saya ini autodidak, Pak. Saya belajar, Pak. Kalau Anda tidak punya guru, maka yang terjadi adalah guru setan. Man la shaykha fa shaykhuhu syaitan. Satu contoh, seorang murid tanpa bimbingan guru, kemudian dia hanya membaca di kitab atau di buku. Ada seorang yang ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Dia sholat tahajud, Allahu Akbar. Setelah itu malam hari jam 2, selesai dia berdoa, ada suara dari luar, besok nggak usah sholat, besok nggak usah tahajud, karena seluruh sholat tahajudmu sudah saya terima dan kamu sudah masuk surga, besok nggak usah. Akhirnya meneku ngeleker turu, ditakoni bojone, sampean lapo kok mari tahajude? Yo, mangono suara Tuhan yang hadir untuk saya. Iki sang gobloke. Padahal iku mang suarane koncone sing beda nang njaba nang ngarepe mihrab tidak kelihatan. Dianggap sautul dhamir, suara yang tersimpan. Sautul batiniyah, suara batin itu dari Tuhan. Padahal tidak. Akhirnya tidak sholat. Inilah contoh orang yang belajar tanpa guru. Dia tidak tahu bahwa innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan memerintah sesuatu yang fahsya wal mungkar dan mungkar. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika keluar dari rumah, dari Fajar Shodiq, muncullah suara yang besar. Syekh Abdul Qadir Jailani, waqad abahtu lakal muharramat. Kamu sudah saya beri kehalalan dari apa-apa yang haram. Wis tak halalno kabeh. Maling halal, makan barang haram halal, berzina halal. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia itu bimbingan gurunya mantap, dia juga seorang guru, dia ngomong, ini bukan Tuhan, ini suara ini adalah suara setan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil sandal atau mengambil batu, kemudian dilemparkan sandal itu. Ihsya ya lain, keluar kamu, karena kamu bukan Tuhan tetapi setan. Nah, sampean guru niku guru Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-guru Nahdlatul Ulama. Kalau masuk tarekat ada bimbingan, kalau masuk pengajian ada bimbingan, kalau masuk seperti ini saja ada bimbingan. Jadi ilmu sampean itu selamat dunia dan akhirat. Udah. Apa sunnah Nabi tadi, Ahlus Sunnah tadi? Sunnah itu ucapan atau bahasa lain namanya qauliyah. Yang kedua apa? Perbuatan, namanya apa? Fi'liyah. Sekarang persetujuan. Saudara-saudara, gini. Ada orang ngomong begini, bahwa sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu namanya bid'ah. Saya kira ngono terus toh. Nang YouTube ngono, kowe iku nek ora dilakoni iku Nabi ku bid'ah. Bid'ah itu malam yuhad fi asri Rasulillah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Nah, apakah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah? Mari kita lihat. Belum tentu, karena Rasulullah punya persetujuan tanpa dilakukan. Contoh ya, pada saat Rasulullah itu duduk di masjid, kemudian ada datang namanya Zuhair bin Abi Salma. Dia itu adalah seorang yang ahli sastra. Dia datang dengan sastranya namanya Banat Su'adu, memuji Nabi Muhammad. Nah, pujiannya, kau adalah hamba yang mulia dan lain sebagainya. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Nabi Muhammad menangis, Nabi Muhammad berterima kasih atas pujian itu. Lalu Nabi Muhammad memberikan hadiah namanya Al-Battoniyah.
sebuah surban. Nah, pertanyaan saya sekarang, Nabi melarang enggak pujian yang diberikan kepada Nabi? Tidak. Apa alasannya? Apa buktinya bahwa Nabi itu tidak melarang, tidak mengharamkan pujian kepada beliau? Nabi memberikan hadiah. Kalau memberi hadiah berarti dia bukan melarang. Inilah yang dimaksud dengan hadis takririyah, bukan bid'ah. Mulai zaman kemudian membaca sholawat ya hanana ya hanana, itu memuji siapa? Nah, boleh nggak? Apakah Nabi pernah melakukan memuji dirinya sendiri? Tidak. Kalau tidak, apakah itu tidak bid'ah? Tidak, karena Rasulullah menyetujui pujian. Sudah paham sampai di sini? Saya ulangi. Coba saya ulang lagi. Ada 3 tadi. Pertama apa? Fi'liyah. Yang kedua kau. Yang ketiga takririyah. Yang takririyah ini belum dilakukan, sehingga orang itu bid'ahno wong. Kowe iku lapo kok qasidahan sholawatan bareng bid'ah itu? Kenapa kamu memuji Nabi itu? Asyraqal badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'i. Pertanyaan saya, pujian enggak itu? Pujian enggak? Pujian. Boleh enggak itu? Boleh. Inilah yang saya maksud, bahwa kita perlu yang namanya pujian kepada Rasulullah walaupun beliau tidak memuji dirinya. Wes, sampai di sini saya beri ruang pertanyaan dulu. Aku cek gak ngomong dewe. Silahkan.